Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis paragraf. Jenis paragraf yang akan kita pelajari hari ini terdiri dari dua. Yang pertama, jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Kemudian, yang kedua, jenis paragraf berdasarkan pola pengembangan. Sebelumnya, kita artikan dulu apa arti paragraf tersebut. Ada yang tahu? Paragraf merupakan kumpulan beberapa kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Jadi, dalam sebuah paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat tetapi saling berkaitan. Paragraf terdiri dari satu kalimat inti atau yang disebut kalimat utama yang dijelaskan oleh beberapa kalimat penjelas. Jadi, dalam sebuah paragraf hanya ada satu kalimat utama, yang lain merupakan kalimat penjelas. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ketika kalian menuliskan kalimat utama tersebut harus ditulis lengkap atau utuh satu kalimat. Nah, ini berdasarkan letak kalimat utama, paragraf dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang letak kalimat utamanya berada di awal paragraf. Cara menghafalnya biar gampang, kata kuncinya adalah deduktif, berawalan dengan huruf D. D sama dengan depan. Jadi, paragraf deduktif adalah paragraf yang letak kalimat utamanya ada di depan atau di awal. Kemudian yang kedua yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang letak kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Ini kebalikan dari paragraf deduktif. Nah, paragraf induktif itu ditandai dengan kata kunci. Kata kuncinya itu berada di kalimat terakhir dalam paragraf tersebut. Jadi, kalau ada paragraf, dicek dulu kalimat terakhirnya. Ada kalimat yang menyatakan simpulan atau tidak. Kalau ada kata yang menyatakan simpulan, maka secara otomatis paragraf tersebut merupakan jenis paragraf induktif. Nah, kata yang menyatakan simpulan itu apa saja? Ada kata jadi, maka, sehingga, dengan demikian, oleh karena itu, dan oleh sebab itu, dan lain-lain yang menyatakan bahwa kalimat terakhir itu merupakan kalimat kesimpulan dari kalimat-kalimat sebelumnya. Berarti jelas paragraf tersebut disebut paragraf induktif. Sampai sini jelas kan? Paragraf yang berdasarkan letak kalimat utama ada dua, yaitu deduktif dan induktif. Ustadzah lanjutkan ya. Nah, ini Ustadzah contohkan paragraf deduktif. Ustadzah baca ya. Lalu lintas di Jalan Arif Rahman Hakim Surabaya hari ini sangat padat. Kepadatan lalu lintas disebabkan oleh peserta Karnaval Hari Pahlawan. Banyak kendaraan yang berjalan lambat. Kemacetan juga bertambah parah karena peserta karnaval menunjukkan atraksinya di hadapan pengunjung. Coba diperhatikan, kalimat terakhirnya dicek apakah ada kata yang menyatakan simpulan atau tidak.
Kemacetan juga bertambah parah karena peserta karnaval menunjukkan atraksinya di hadapan pengunjung. Ini merupakan kalimat penjelas dari kalimat-kalimat sebelumnya, dari kalimat yang pertama terutama. Secara otomatis paragraf ini disebut paragraf deduktif. Kalimat utamanya yang mana? Di awal. Lalu lintas di Jalan Arif Rahman Hakim Surabaya hari ini sangat padat. Kenapa sih kok padat? Dijelaskan di bawahnya. Padatnya kenapa? Karena disebabkan oleh peserta karnaval Hari Pahlawan, kalimat kedua. Kemudian dijelaskan lagi oleh kalimat ketiga, kendaraan yang berjalan lambat. Terakhir dijelaskan lagi oleh kalimat keempat, bertambah parah karena peserta karnaval menunjukkan atraksinya. Jadi kalimat kedua, ketiga, dan keempat merupakan kalimat penjelas dari kalimat pertama. Secara otomatis paragraf ini disebut paragraf deduktif. Paham ya? Ustazah lanjutkan. Contoh paragraf induktif. Ketika ujian semester telah tiba, maaf itu ada kata tiba ya, nilai semua murid diperiksa. Ternyata ada sebagian nilai siswa yang nilainya melampaui standar kelulusan, sebanyak 19 siswa. 10 siswa mendapatkan nilai standar kelulusan dan tidak ada seorang siswa yang mendapat nilai di bawah rata-rata. Sehingga bisa dibilang kegiatan pembelajaran pada kelas tersebut berhasil. Nah, coba diperhatikan kalimat terakhirnya. Sehingga bisa dibilang kegiatan pembelajaran pada kelas tersebut berhasil. Sudah Ustazah jelaskan di sebelumnya bahwa jika di kalimat terakhir itu ada kata yang menyatakan simpulan, secara otomatis paragraf itu disebut paragraf induktif. Kata apa di situ? Iya, benar sekali, ada kata sehingga. Paham ya? Bisa membedakan mana paragraf deduktif dan mana paragraf induktif. Caranya seperti tadi, dicek dulu kalimat terakhir. Sudah lanjutkan ya. Selanjutnya, jenis paragraf berdasarkan pola pengembangan. Ada 5. Kalau tadi berdasarkan letak kalimat utama ada 2. Sekarang berdasarkan pola pengembangan ada 5. Yang pertama narasi, yang kedua persuasi, yang ketiga deskripsi, yang keempat ada eksposisi, dan terakhir kelima ada argumentasi. Kita bahas satu persatu, nanti Ustazah tunjukkan contohnya seperti apa biar kalian paham. Lanjut ya. Yang pertama ada paragraf narasi. Ciri utama paragraf narasi, di dalam teks tersebut harus ada tokoh. Tokohnya harus memiliki watak dan teksnya tersebut ada latarnya. Bisa latar waktu, bisa latar tempat, atau latar suasana. Supaya lebih jelas, Ustazah contohkan sebuah paragraf berikut. Pada suatu hari, Ayu dan Bella sedang bermain di taman. Tiba-tiba terdengar suara tangis. Bergegaslah mereka mencari sumber suara. Ternyata ada seorang anak kecil jatuh dari sepeda. Dengan cepat, Ayu dan Bella menolong dan mengobati luka anak kecil tersebut. Nah, sekarang coba tokohnya siapa di situ? Ada Ayu dan Bella. Watak tokohnya karena suka menolong, karena tadi menolong berarti bisa disebut wataknya adalah suka menolong. Nah, ciri yang ketiga, latarnya ada atau tidak? Coba diperhatikan lagi. Iya, benar. Latarnya di situ disebutkan ada taman. Sekarang sudah jelas bahwa paragraf ini disebut paragraf narasi. Sudah lanjut ya. Paragraf yang kedua berdasarkan pola pengembangan adalah paragraf persuasi. Cirinya, paragraf tersebut berupa ajakan atau berupa rayuan. Nah, biasanya ditandai dengan kalimat di akhir paragraf tersebut itu mengandung kata ajakan. Ada kata Ayu,
atau kata mari atau partikel lah atau akhiran lah. Akhiran lah ya. Contohnya apa Ustazah? Marilah, ambillah, tutuplah, konsumsilah. Nah, sudah pasti secara otomatis bahwa paragraf itu adalah paragraf persuasi. Contoh. Nih, Ustazah contohkan. Nah, akhir-akhir ini sering diberitakan mengenai virus corona. Virus kecil namun bisa mematikan. Virus ini dapat dicegah dengan menjaga kebersihan. Untuk itu, marilah kita senantiasa menjaga kebersihan. Ada kata marilah. Paham ya? Nah, selanjutnya ada paragraf deskripsi. Kata kuncinya adalah, ini yang harus diingat-ingat, bahwa namanya paragraf deskripsi itu menggambarkan objek secara detail, secara lengkap. Seolah-olah pembaca bisa merasakan sendiri. Jadi tanpa melihat objeknya, tanpa datang ke objeknya, sudah bisa merasakan sendiri. Oh, kira-kira itu. Nah, itu merupakan jenis paragraf deskripsi. Contohnya di sini. Ustazah mencontohkan pemandangan air terjun. Ustazah baca ya. Pemandangan air terjun di bawah kaki Gunung Wilis sangat indah. Airnya jernih dan dingin. Pepohonan menghijau di sekitar air terjun. Di depan air terjun terdapat beberapa gubuk yang bisa digunakan wisatawan untuk beristirahat sambil menikmati air terjun. Di sepanjang jalan menuju air terjun banyak penjual yang menjajakan makanan yang lezat-lezat. Nah, ini kan sudah jelas. Berarti objek yang digambarkan adalah air terjun, pemandangan di sekitar air terjun. Airnya jernih, pepohonan hijau, kemudian ada tempat istirahatnya, banyak penjual makanan. Nah, itu sudah jelas menggambarkan objek. Jelas ya? Ustazah lanjut sekarang. Selanjutnya adalah paragraf eksposisi. Nah, paragraf eksposisi kata kuncinya adalah bahwa paragraf itu hanya memberikan informasi atau juga bisa berupa penjelasan tentang sesuatu hal atau juga berupa langkah-langkah atau prosedur. Ini Ustazah contohkan yang eksposisi informasi dulu. Ini menginformasikan tentang virus corona. Dibaca sendiri ya, bisa ya. Virus corona sudah mulai mengancam jiwa masyarakat Indonesia dan seterusnya sampai virus ini sampai sekarang belum ada vaksinnya. Nah, memberikan informasi kepada pembaca tentang virus corona. Secara otomatis paragraf ini disebut paragraf eksposisi. Nah, selanjutnya ini Ustazah contohkan paragraf eksposisi yang langkah-langkah atau prosedur. Namanya langkah-langkah berarti langkah-langkah melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Yang Ustazah contohkan ini adalah langkah-langkah Tika yang membantu ibunya membuat puding. Jadi langkahnya seperti apa? Itu dibaca. Langkah pertama yang ia lakukan adalah menyiapkan bahan-bahannya sampai terakhir ia menuang di cetakan, menunggu hingga dingin dan akhirnya dia mengerti cara membuat puding. Paham ya? Jadi paragraf eksposisi itu bisa berupa penjelasan, bisa berupa langkah-langkah. Nah, ini terakhir paragraf argumentasi. Namanya argumentasi berarti berupa pendapat yang disertai dengan alasan. Nah, ini ada kata menurut pakar kesehatan Dr. Ratri Kusuma SPKK, alergi bisa disebabkan oleh faktor keturunan dan makanan. Orang yang menderita alergi biasanya rentan terhadap makanan olahan seafood dan susu. Jadi ada kata menurut pakar kesehatan, secara otomatis itu adalah sebuah argumentasi. Jelas ya? Jadi sudah bisa membedakan mana yang disebut paragraf argumentasi, eksposisi, narasi, persuasi, deskripsi. Itu tadi berdasarkan pola pengembangan. Kalau berdasarkan letak kalimat utama ada dua, paragraf deduktif dan paragraf induktif.
Sudah jelas semuanya? Ustazah berharap semuanya sudah paham dan sudah mengerti. Nanti apabila ada yang kurang mengerti bisa ditanyakan lagi ya. Sampai di sini dulu. Terima kasih anak-anak. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.